Gini maksud saya Pak Bambang, Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Kemudian mau buat apa lagi dalam waktu pendek ini melakukan rekayasa-rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita mau ngebahas ya yang lagi gonjang-ganjing teman-teman ya, dimana konten ini kali ini spesial buat Prof Mahfud MD ya, karena saya adalah orang yang sangat respect sekali kepada Prof Mahfud MD, dan sekarang saya adalah orang jujur ya agak sedikit kecewa gitu ya ngelihat beliau, karena terus berbalik gitu ya, berbalik omongannya gitu ya. Dulunya saya orang pengagum beliau ya, ketika saya lihat dia di podcast kalau kata Pak Prabowo, omon-omon podcast omon-omon gitu ya. Sejak beliau berkolaborasi dengan Ibu Megawati, kekaguman saya sudah mulai luntur. Sebenarnya kenapa? Why? Karena sudah jelas Megawati adalah yang melengsarkan Bapak Gus Dur ya. Kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau. Walaupun Prof Mahfud bergabung dengan Megawati, tapi saya masih percaya ya, masih sedikit percayalah kepada beliau, walaupun kekecewaan itu masih ada pada hati kita gitu ya, saya khususnya gitu ya, karena dia bergabung dengan seberang. Pasti takutnya nanti ya seperti Mbah Amin ya gitu, ininya yang dulu menjatuhkan Gus Dur ya, dan akhirnya yang naik itu adalah Ibu Mega. Nah, pada masa Pilpres 2024 kita lihat ya, nyaris semua calon itu saling serang, kita lihat sendiri teman-teman. Bahkan tak jarang juga ini si Caimin, terus anak Abah gitu kan, Ganjar itu dapat kritikan keras dari para pendukung Prabowo Gibran, atau lebih para relawan Jokowi lah lebih dikenal ya. Cuman Pak Mahfud yang cuman Pak Mahfud yang selamat ya dari hantaman netizen ini. Saya paham kenapa Prof Mahfud itu tidak ikut diserang, karena beliau tetap konsisten dengan apa yang disampaikan ya sebelumnya terkait dengan pemerintahan gitu. Karena dia juga mencalonkan, tetapi dia masih menteri Menko Polhukam ya, jadi dia nggak bisa ngapain-ngapain gitu, dan dia tetap mendukung kebijakan dari Pak Jokowi gitu ya. Tapi teman-teman, akhir-akhir ini jujur ya, Prof,
saya sebagai orang Medan gitu ya, sangat kecewa dengan sampean gitu ya. Karena Prof Mahfud tuh sudah mulai menyerang Pak Jokowi gitu ya. Yang awalnya Jokowi banget gitu ya. Kalau kata Prof Mahfud sendiri adalah presiden yang sangat, Jokowi itu presiden yang sangat luar biasa. Itu kata Prof Mahfud. Terus mulai dari Pak Mahfud menjelaskan mulai dari ibadahnya Pak Jokowi, ini cara kerjanya Pak Jokowi ya. Terus tidak pernah terlibat korupsi dan tidak haus kekuasaan ya kan. Bahkan Prof Mahfud MD itu dengan tegas ya, kalau isu-isu Jokowi minta 3 periode itu adalah bohong gitu ya. Itu yang Pak Mahfud katakan gitu. Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam. Juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya? Selalu ingat dimanapun waktu. itu, walaupun Iya. jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia Ya, sholat. luar biasa Pak. Kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu? Atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali? Meskipun sudah digoyangkan. Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya, korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi. Kalau ada udah habis dia. Kalau ada, gitu. Nah, saya cuma bilang begitu. Apa itu memuji-muji, itu fakta. Tapi sekarang ini kenapa Prof Mahfud sudah berubah gitu? Ada apa gitu Prof gitu ya? Why gitu? Jangan bilang kamu kena provokasi gitu ya sama teman-teman kamu yang memang tidak suka sama Pak Jokowi. Atau ada pesanan-pesanan gitu ya dari seberang gitu ya. Dan jangan bilang karena perolehan suaramu waktu di Pilpres cuman hanya 16% gitu loh. Gitu ya. Ya kan? Sampein sendiri loh yang bilang kalau yang kalah jangan menuduh KPU curang. Sekarang sampein kenapa Prof gitu ya? Why? Ada apa dengan Prof? Kok jadi berbalik gitu ya? Mengapa menyerang Pak Jokowi? Apalagi menyerang intel-intelnya ya, dari Pak Prabowo gitu ya, dan membuka di podcast gitu ya. Apalagi sekarang beliau ini lebih apa ya, kalau kata Pak Prabowo ya, artinya dia ikut campur gitu ya dalam hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu loh. Ini yang saya juga agak menggelitik teman-teman ya. Padahal Prabowo sendiri sudah tegas. Banyak yang orang, dia bilang di pidato-pidato dia ya, banyak orang pintar kata Prabowo ya, yang sudah lebih tahu daripada saya. Apa yang saya pikirkan ini kan sudah jelas gitu ya. Apa yang saya pikirkan kata Pak Prabowo sudah dipikirkan sama lebih tahu mereka gitu ya. Ini prof yang ini nih gitu kan. Memang nggak disebut nama tapi kita duga ini beliau gitu ya. Apa yang saya pikirkan ini kan sudah jelas gitu ya, kata Pak Prabowo waktu di Kongres PAN itu ya. Itu jelas teman-teman. Terus banyak terus Pak Prabowo bilang banyak profesor yang buat podcast kata Pak Prabowo, yang sudah lebih tahu dari apa yang saya pikirkan gitu ya. Padahal saya belum mikir gitu. Tapi sudah dipikirkan sama mereka gitu ya. Ini dia lebih sudah paham gitu ya kata Pak Prabowo ya. Dan Pak Mahfud ini sudah terjebak kalau menurut saya dalam provokasi teman-temannya. Ya teman-teman ya, mari kita simak dulu dengan perubahan Profesor Mahfud MD yang sangat
sangat disayangkan gitu ya, sangat sekali disayangkan gitu. Mari kita saksikan video berikut ini. Melindungi Pak Jokowi, akan berteman dengan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi dicubit, Gerindra ikut sakit, itu etika perkawanan aja. Dan kita gembira bahwa Pak Prabowo sekarang bisa bicara itu. Kan selama ini kan diem sebelum ada peristiwa itu. Betul. Tentang mau diapakan Pak Jokowi. Nah sekarang dia anggap Pak Jokowi teman kita sebagai etika perkawanan, tetapi dia sekarang sebenarnya mulai menegaskan dirinya, meskipun saya sekarang sudah hampir pasti dilantik sebagai presiden dan saya akan berkuasa 20 Oktober, ya dia tidak akan sewenang-wenang, dia tetap kawan. Memang dia harus berkata begitu, masa mau mengatakan kamu saya tangkap, kan enggak. Ya. Nanti itu proses-proses lain yang akan bekerja di luar gitu. Jadi Kalau sungguh pun pernyataan itu kita apresiasi, kita nggak tahu nanti seperti apa setelah dilantik begitu. Oh iya, karena tidak bisa mendesak dari lingkungan politik ya. Perkembangan politik dan lingkungan politiknya. Kalau lingkungan politik di Gerindra, ya Pak Prabowo memang harus berkata begitu, Bapak teman kami gitu. Tetapi yang terpenting dari itu ya, sekarang kekuasaan presiden akan berada di Pak Prabowo dengan segala kewenangannya, dan Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe sekarang. Jalannya udah ditutup semua. Golkar sudah tertutup kan. Kemudian mau ngatur daerah sudah tertutup. Kemudian mau buat apa lagi dalam waktu pendek ini, melakukan rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah. Iya bisa barangkali di daerah tertentu, barangkali di Medan misalnya ya, mungkin di beberapa bagian di Jawa Tengah bisa, tapi tidak seseram yang terjadi sebelum 21 Oktober. Yang kedua soal jabatan presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di kabinet tidak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik, mau mengubah mau enggak. Kalau ada orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Jadi jangan diseret-seret ke kabinet lah, urusan itu diskusinya MPR dan di parpol-parpol lah. Dan itu haknya, kan asik baca-baca begitu, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau pemerintah enggak punya wacana tentang mau 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja. Enggak ada. Wah, itu enaknya Pak Jokowi itu. Enggak pernah negur. Artinya saya tahu siapa musuh politiknya Pak Jokowi, saya tahu temannya Pak Jokowi. Saya sering bertemu dengan orang yang suka ngeritik habis-habisan Pak Jokowi. Pak Jokowi enggak pernah negur. Dengan saya dibiarin. Saya ketemu Rizal Ramli, saya ketemu Said Didu, saya ketemu siapa aja. Nah tuh, itu kan orang yang paling keras terhadap Pak Jokowi. Tapi enggak apa-apa tuh Pak Jokowi. Malah dulu ketika saya bergurau itu tuh Pak Fadlizon sama Fahri Hamzah tuh perlu diberi bintang Mahputra. Oh ya kasih aja katanya Pak Jokowi. Padahal itu orang yang paling keras. Memenuhi syarat Pak. Dia sudah pernah memimpin DPR 1 periode. Kasih. Oh, kalau orang dendaman apa? Coret. Itu Pak Jokowi kasih. Malah dia bergurau. Ini sungguhan nih. Kenapa Pak Mahfud? Kok tidak Rocky Gerung diusulkan gitu? Saya belajar nasionalisme dan toleransi dari Gus Dur. Saya rasa dia patut dinobatkan sebagai bapak nasionalisme. Beliau pernah mengatakan punya musuh 1 kebanyakan, punya teman 100 masih sedikit. Saya belajar tentang kerendahan hati dari Presiden Joko Widodo. Tapi kan dia Muslim, lah terus salahnya di mana? Tapi waktu saya lihat Presiden Joko Widodo bukan cuma dimaki, ini tidak ada hubungannya dengan pilihan politik saya, ya. Dia ada kuasa untuk membalas, dia bahkan bisa saja menghilangkan orang-orang itu. Semua kuasa ada. Saya belajar tentang ilmu rela ikhlasnya beliau. Memangnya salah kita belajar dari orang lain? Saudara, itulah sebabnya kita punya pelajaran sejarah. Tokoh-tokoh sejarah itu tidak semuanya Kristen, tapi kita belajar kan. Hargai saudara perbedaan. Apa pandangan kalian, tulis di bawah ya.
sebelum ini saya akan sedikit kasih pandangan. Jangan-jangan Prof Mahfud ini adalah kutu dalam selimut gitu ya, atau pengkhianat saat jadi menteri memuji Pak Prabowo bagus, hebat, sekarang malah menteri memuji Pak Jokowi bagus, hebat, sekarang malah menghakimi Pak Jokowi dulunya gitu ya, dan sekarang menghakimi gitu. Malahan masyarakat bisa menilai sejelek apapun yang Mahfud MD tuduhkan kepada Jokowi, rakyat tetap mencintai dan simpati pada Jokowi karena dia secara fisik dan nyata sudah membangun Indonesia, teman-teman. Sudah terasa gitu dari Sabang sampai Merauke. Coba kita lihat bangunan-bangunan sudah dibangun, jalan tol dan sebagainya gitu kan, MRT, kereta cepat dan sebagainya sudah kelihatan, teman-teman. Belum lagi ikon ibu kota sudah diganti gitu kan menjadi IKN gitu, sudah terlihat gitu ininya, sudah jelas teman-teman ya kinerja dia daripada ini orang gitu loh. Tapi gimana nanti pandangan kalian? Kalian komen di kolom komentar ya. Itu aja mungkin dari saya, teman-teman. Nah, saya akhirin pokoknya tetap cerdas, jangan mau terpecah belah, jangan mau termakan oleh omon-omon tentang apa yang sekarang diomongin dengan mengadu domba gitu ya. Selalu berpikir positif, teman-teman, dengan apa keputusan pemerintah, karena NKRI harga mati, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Gibran. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.